Untuk acara selanjutnya yaitu pelajaran agama yang insyaAllah akan disampaikan oleh guru kita kepada Bapak Ustaz Chandra. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ihsanin ila yaumidin wa man tabi'ahu jama'ah sunnatahu wa jama'atah ila yaumina hadza min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Pertama-tama yang saya hormati penerima arisan pada malam ini guru kita Ustaz Ganjeng Musin, yang saya hormati guru kita Ustaz Abdul Munir, Ustaz Ali, Ustaz Budiono, Bapak Jamiah pengajian malam Senin yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita senantiasa diberikan waktu, kesehatan, rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka rutinan pengajian malam Senin, dalam rangka paketan arisan, thalabul ilmi, mendoakan orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ke majelis ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh. Amin, Diampuni amin. segala dosa, kesalahan orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita yang Amin, telah mendahului amin. kita. Mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat dalam kuburnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita yang masih hidup senantiasa diberikan rezeki yang barokah, yang manfaat, yang banyak. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan anak-anak soleh yang soleh ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai pengajian malam Senin ini, kita tabarukan pada penyusun kita, mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli din sholih wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sahih mukhtasin hadal kitab sahih zadah wa sah Nawawi ad-Dimashqi wa sah Ahmad Ta'ila Sakandari Wassalamualaikum wa hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Abu Hamid al-Ghazali wa sallimu furihim wa nafa'ana bihim fi dini fi dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sejatinya saya tadinya mau membahas tentang kisah Maulid dalam surah Maulid berjanji, kemudian saya lupa. Cuman saya lupa lagi ke bawah. Ya, insya Allah minggu besok lah kita akan baca Maulid, kemudian akan saya sedikit sampaikan apa yang dimaksud makna dalam isi Maulid berjanji itu. Melanjutkan pada ayat sebelumnya, di sini disebutkan ketika Habibun Nazar itu disalib atau dibunuh oleh kaum Antiokhia, Habibun Nazar itu kemudian berkata, "Qila dukhulil jannah." Disebutkan qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Jadi ketika disalib itu ada khitab itu ucapan lah, omongan. Ya, kalau bahasa kita mah, Habibun Nazar, silakan kamu ke surga. Setelah begitu, Habibun Nazar itu ngomong, qala ya laita, alangkah ruginya umatku, andaikan dia tahu, ya laita qaumi, kaumku, ya'lamun, seandai kata dia tahu, seandai kata dia ngerti. Artinya apa? Dengan beriman kepada Allah yang dibawa oleh utusannya Nabi Isa waktu itu, Habibun Nazar kemudian dibunuh oleh kaumnya, kemudian Habibun Nazar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima, dengan sebab apa, ghafarali,
Allah mengampuni saya, Rabbi Tuhan saya, wa ja'alani dan menjadikan saya minal mukramin daripada golongan orang-orang yang dimuliakan. Jadi andai kata kaum Antiokhia pada waktu itu tahu bahwa masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh utusan-utusan Nabi Isa, diantaranya Yahya, Bulis, dan Sam'un, itu setelah meninggalnya dimasukkan Allah ke dalam surga. Seperti itu. Jadi memang Pak, pelajaran buat kita yang sudah di dalam agama Islam ini, sebaiknya, seyogianya pertama bersyukuri. Benar-benar kita bersyukur kita mendapatkan iman Islam ini gratis dari keturunan bapak, kakek, moyang kita. Alhamdulillah, buyut dan seterusnya gitu. Itu pertama kita harus bersyukur. Yang kedua, kita senantiasa harus menjaga iman Islam ini. Caranya apa? Mengikuti, taat kepada semua perintah Allah dan Rasulnya, dan berusaha sekuat mungkin menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya. Bahasa Al-Quran itu memang seperti itu. Kadang dalam bahasa Al-Quran itu saya menghimbau Bapak sekalian jamaah, apabila mendengarkan atau mengikuti kajian atau apapun yang disampaikan berkaitan khususnya dengan Al-Quran, jangan dicerna, jangan ditelan mentah-mentah. Karena ada beberapa mubalik, ada beberapa ustadz atau asatid yang menyampaikan ayat Quran itu hanya berdasarkan kalimat per kalimatnya saja. Yang mana itu nanti kita tidak pahami, akhirnya menimbulkan keraguan-raguan. Seperti kalimat innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana, bahwa sesungguhnya manusia itu li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, benar-benar membangkang. Itu kalimatnya insan, tapi mufassir menjelaskan, Syekh Jalaluddin Asyuyuti menjelaskan insan di situ lil kafirin, untuk orang kafir. Jadi bukan semua manusia. Syekh Abu Bakar Al-Zazairi, Mufti Mekah, menafsirkan insan di situ adalah ayil Yahudi wan Nasoro wa abadil asnam, orang Yahudi, orang Nasrani, dan penyembah berhala. Jadi memang benar kalau kalimat Quran menyebut sesungguhnya manusia kepada Tuhan benar-benar membangkang, itu maksudnya bukan kita, bukan kita. Bukan kita yang menerima Allah sebagai Tuhan, bukan kita yang menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi baik-baik itu, jangan dikatakan manusia kan membangkang, berarti kita punya kecenderungan membangkang. Bukan itu. Jadi ayat Quran memang seperti itu. Makanya ketika Gubernur Asia Tengah Abdurrahman bertanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana cara memahami Islam? Kata Imam Syafi'i, pahami Quran. Setelah pahami Quran, pahami hadis. Setelah pahami hadis, tidak cukup, gunakan akal. Akal yang pertama, akal yang kumpulan namanya ijma, akal yang sendiri-sendiri namanya kias. Jadi akal harus dipakai. Ketika Al-Quran itu menerangkan sesuatu, belum tentu maksudnya itu. Maka bertanya kepada yang paham. Seperti tadi, innal insana li rabbihi lakanud, bahwa sesungguhnya manusia kepada Tuhannya itu membangkang. Nah, bukan kita, bukan maksudnya orang kafir yang tidak mau menerima Islam. Seperti itu. Jadi kalau nanti mau balik, kita kan membangkang, bukan itu. Bapak itu. Gitu. Terus ada kata kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu, kalimatnya istarau, membeli, tapi maksudnya bai'ah, menjual. Sama gitu. Kalau bahasa kita begini, kalau bahasa kita. Kadang orang nyewa itu bilangnya jual. Jual dah sawah saya 3 bulan, maksudnya sewa 3 bulan maksudnya. Kayak gitu. Setelah itu balik lagi kan. Itu. Sewa itu ya sebenarnya jual gitu. Cuman ada di batas waktunya. Sewa nyewa rumah, saya jual rumah setahun, maksudnya nyewa setahun. Gitu maksudnya. Gitu. Tapi kalimatnya jual gitu. Banyak sekali dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat yang kalau kita nggak pahami benar, itu bisa seolah-olah kok Quran begini itu yang itu ya. Nah, seperti wal asri innal insana
lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi semua rugi. Ngapain Tuhan menciptakan kita sini rugi gitu. Itu harus dipahami itu. Tekor. Ah, Tekor kita. kan itu tekor tidak usah tekor. Udah tekor udah ngapain ya tekor? Ya. Nah, seperti itu. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kayak gitu beriman wa amilus sholihat, yang mengamalkan amal soleh, amal kebaikan gitu, amal kebaikan. Jadi jangan sampai kita membaca terjemahan Al-Quran depak atau apapun atau terjemahan kita berkesimpulan wah kalau begitu begini Al-Quran. Jangan banyak sekali. Apalagi hukum tentang waris. Banyak orang-orang yang mempertanyakan hukum waris, padahal dia cuma baca terjemahan. Bahasa Arab itu memang unik, Pak. Bahasa Arab itu unik. Jadi kalau kita bab waris itu ada 6 variasi, misalkan ada 6 variasi. Kalau suami meninggal, istri dapat 1/4. 1/4 itu lawannya 3/4, satu kelompok, satu variasi gitu. Bukan berarti nanti dijumlahkan tetap lebih daripada 100%. Berarti Quran salah dong. Jadi begitu, ada yang mengatakan begitu. Al-Quran jadinya salah. Padahal dia nggak memahami dialektika, gramatika bahasa Arab. Tapi kalau udah paham, oh maksudnya seperti ini. Berarti memang benar. Jadi apa kata Imam Syafi'i? Quran saja nggak cukup. Habis Quran apa? Hadis. Pelajari hadis. Setelah hadis juga nggak cukup. Gunakan akal. Begitu. Sama halnya hukum fikih itu. Hukum fikih itu kan hukum akal manusia. Ikhtilaf itu wajar. Jangan terlalu dianggap suatu kebenaran yang mutlak. Misalkan satu kunut nggak kunut, satu niat nggak niat, satu baca bismillah dalam Fatihah, satu enggak, itu perbedaan. Tidak harus dianggap mutlak. Oh dia beda alirannya. Enggak begitu, enggak, sama saja orang Islam. Karena itu buah dari pemikiran manusia. Begitu. Jadi di zaman nabinya hal kayak itu tidak diperdebatkan. Kemudian di para ulama mutakhirin dikelompokkan, lahirlah ilmu fikih. Dan fikih itu udah macam-macam ininya, variasinya, bentuknya macam-macam gitu. Semakin luas pemahaman, semakin dia bisa menerima. Oh ada yang begitu, oh ada yang begini. Orang Arab pakai jubah, kita pakai sarung, fikih gitu. Jadi sholat kalau pakai peci hitam boleh nggak boleh itu, jangan harus pakai peci putih, nggak begitu. Itu wilayah fikih. Amin, ada baju wajib, amin gitu. Boleh nggak sholat pakai baju batik? Boleh gitu. Jadi harus dipahami bahwa itu hukum hasil pemikiran manusia. Gitu. Apakah itu mutlak benar? Wallahu a'lam. Apakah mutlak salah? Juga wallahu a'lam. Tapi sebagai manusia yang sudah sampai kepada derajat mustahil mutlak, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, nah itu boleh beliau menetapkan hukum. Dasarnya apa? Al-Quran dan hadis. Dasarnya apa? Ucapan ulama. Karena satu kalimat itu bisa berdampak hukum yang banyak. Hati-hati kita tidak boleh menyebutkan kafir atau murtad atau musyrik buat orang Islam yang sholat. Biarin dia orang Islam tapi nggak sholat, tetap dia tidak boleh kita menyebut dia itu musyrik. Oh dia orang kafir nggak pernah sholat, jangan kayak gitu, jangan begitu, nggak boleh itu, nggak boleh kayak gitu. Ada kaos bacaan gitu kan? Boleh. Kita baca gitu kan, nggak baca. Nah itu kelemahan kitanya itu ngebaca dia, kelemahan kitanya itu. Emang sepatutnya kita larinya kepatutan. Hebat doa istriku yang hebat. Jadi itu larinya kepatutan. Kalau kita ibadah sepantasnya tuh bagaimana bajunya? Nggak ada ya udah. Mau kita lagi ada kegiatan olahraga apa kegiatan Agustusan ada yang baju itu ya udah pakai dah. Itu. Jadi jangan tidak pada lari bukan hal yang prinsip tapi ke arah kepatutan. Nanti juga kalau orang sudah paham menghadap Allah itu harus sopan, harus lembut, harus maka berbenah sendiri gitu. Nah, cuman ya itu supaya kita menjaga supaya nggak banyak yang dilihat. Ya udah. Nah,
Maka apa ya, dalam Sayyidina Ta'ilah itu mengatakan begini, bagaimana kita sampai kepada Allah sementara kita itu, mata kita, hati kita itu merekam semua yang kita lihat. Semua yang kita lihat apa? Namanya mukawanat. Semua selain Allah namanya mukawanat, makhluk lah, bahasa fikihnya makhluk lah. Makhluk itu yang kita lihat, kita dengar, itu kerekam dalam hati. Nah, bagaimana hati kita tuh ingat Allah kalau mata kita itu merekam sesuatu? Kan ini mata ini alat perekam, Pak. Mata, tangan itu alat perekam. Kita mungkin nggak sadar kalau mata ini semacam kamera yang buat merekam itu. Kita nggak sadar itu. Ini nih. Iya tuh. Kalau nggak percaya, coba dah Bapak nonton film Jaka Sembung. Ingat aja, Jaka Sembung dulu Ingat. gitu. Iya, Ingat. iya. Itu alat perekam sebenarnya, Pak. Ketemunya di mana? Di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Mutukallimuna, dan berbicara kepada kami apa? Aidihim, tangannya, tangan ngomong. Ya gue yang pernah nyolong nih. Kan ini alat rekam ini. Itu alat rekam bukan? Jauh sebelum dikenal handphone, Allah tuh sudah bilang nanti mulutnya ini nggak bisa ngomong, tangannya ngomong, kunci. Ya kan, kakinya ngunci, kaki ini mau kemana nih, main bola, kaki mau kemana nih, udah brutal, kaki mau kemana nih, pengajian, nanti rekam kaki. Itu jauh sebelum ditemukan handphone. Kalau kita pahami, kalau kita nggak paham ya udahlah ini. Makanya kenapa saya ngaji tafsir Yasin, ayat 2 ayat, itu maksudnya apa yang kita baca kita pahami. Oh iya, ini sebenarnya alat rekam. Ingat itu, Allah sudah menggarisbawahi bahwa mata kita, tangan kita, lisan kita itu alat rekam. Mungkin awalnya kita nggak tahu, nggak ada tuh kiai nerangin ayat perekam. Begitu temukan handphone, ternyata ada tuh. Sama kamera handphone ukurannya apa? 50 megapiksel. Mata kita lebih daripada itu. Hah? Iya. Memorinya berapa itu di sana? Wah, paling 500 mega. Iya. Otak kita memorinya berapa? Nah, kan tidak terbatas. Lebih itu. Sama kan, secara ini sama. Apalagi kalau bahasa Gus Muampik, begitu handphonenya rusak. Ya kan, handphonenya rusak nih. Memorinya masih ada nggak? Bisa diambil nggak memorinya? Memorinya bisa diambil nggak? Iya, sama. Begitu badan jasa kita rusak, ruh kita kembali ke Allah, udah bawa memori itu. Ada yang kalimatnya, babi lo semuanya. Kalimatnya itu. Nanti kan keluarnya tuh begitu. Sama, coba aja handphonenya rusak, memorinya diambil, bisa nggak? Bisa. Ada foto, ada video di situ, semuanya diambil. Sama persis mirip gitu. Iya. Bisa diambil nggak? Bisa memorinya. Bisa rusak nih, masih bisa dikopi nggak? Itu bisa. Itu seperti bisa dipindahin gitu maksudnya. Begitu, itu kan gambaran buat kita. Kalau kita benar-benar pahami. Demi Allah Pak, ibadah itu sebenarnya sebentar. Artinya paling banter seumur hidup kita berapa tahun? Nggak nyampe 100 tahun. Hah? Dari 15 dah, taruh sampai 70 dah. Nah, paling 55 ya? 55? Iya, paling berat itu. 55 itu berat gitu. Untuk istiqomahnya berat, wajar lah. Yang penting kita nggak lupa istighfar gitu. Mohon ampun gitu. Mudah-mudahan kita nggak lupa, ya Allah, jangan jangan sampai min alamati, salah satu tanda-tanda min alamati mautil qulub, salah satu tanda-tanda matinya hati itu adamul nadamah, tidak adanya rasa penyesalan. Kalau ketika apa? Ketika kita melakukan perbuatan yang nggak baik, udah tahu nyolong, udah kagak nyesel bisa gitu maksudnya. Itu yang disampaikan Sayyidina Ta'ilah itu seperti itu. Beliau mengatakan, ketika kita melakukan suatu hal yang nggak baik, terus kita nggak menyesal pisan, itu tandanya tuh hati kita mati itu sebenarnya. Apa katanya? Min alamatil mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat.
salah satu tanda matinya hati itu tidak adanya Insyaallah. perhatian, tidak adanya perhatian atas apa-apa yang seperbuatan wajib yang kita lewat. Sholat subuh kelewat ya udah biarin aja gitu, nggak nyesel pisan gitu, cuek aja, kodo pak, kodo gitu. Puasa Ramadan bolong 3 kali nggak usah ganti deh gitu. Ini ngegampangin sesuatu yang Allah fardukan. Satu, yang kedua, apa kata beliau? Watarkulun nadami ala maf'altuhu min wujudil zalat. Tidak pernah menyesal ketika kita jatuh kepada kesalahan. Ketika kita melakukan perbuatan salah, kita nggak nyesel pisan gitu. Kalau kata maling motor ketangkap digebukin kapok, wah ya nyesel berarti dia. Kalau kagak nyesel besok lagi, besoknya lagi, begitu. Terus ukurannya gimana? Ukurannya, misalkan kita nggak bisa, ya udah istighfar aja, istighfar. Anda bukti nyesel, besoknya gitu lagi, lain lagi ceritanya, gitu. Bukan berarti ngegampangin hukum, bukan menggampangin hukum. Kalau kita nggak mampu nih, ya Allah saya nggak mampu istighfar. Besoknya lagi ada nyolong lagi itu. Setelah sorenya istighfar lagi. Terus sampai kapan? Ya sampai kita pulang. Sampai kita benar-benar ya Allah saya capek udah tua. Istighfar ya Allah saya capek. Saya nggak mau lagi. Akan ada seperti itu. Itu pertolongan Allah tuh begitu. Jadi jangan kita meninggalkan perkara yang wajib enteng gitu. Apa tuh? Sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu kita nggak dapat nih. Waduh, kesiangan. Ya kan gak ada nyesel pisan. Ya Allah, mana kesiangan. Nggak ada sebut pisan. Iya nggak bisa gitu. Itu sholat. Kemudian apa lagi? Puasa. Puasa wajib. Jangan karena kita masih sehat, kurang sehat ya bayar fidyah. Kemudian apa? Zakat. Kalau haji udah berat ini. Kita pengen semua haji. Daftarnya lama gitu. Duitnya orang gitu. Ya mau malam. Ya mudah-mudahan. 30 tahun katanya sekarang mah. 30. Di 30 tahun baru berangkat. Nah itu. Dicepetin sekarang mah ada Kementerian Haji. Nah, ada lebih cepat tadi. Ya mudah-mudahan. Ya kita berharap gitu. Salah satu atau semuanya kita mudah-mudahan bisa ke sono. Ya mudah-mudahan gitu. Saya berdua tujuan berangkat dari mana? Ini ya mudah-mudahan bisa lebih cepat gitu. Manimat mah besok aja jabat haji. Amin. Kawin sama Bu Haji dia kawinnya. Naik lagi deh. Ya. Jadi saya ulangi ya Pak, ketika kita memahami hukum agama itu dari awal sampai akhirnya, kita akan jadi orang yang toleran. Kita akan memahami perbedaan. Kalau kita paham dari Qur'annya, dari hadisnya, dari pemikiran ulamanya, kita nggak akan ribut urusan yang sebenarnya belum tentu benar. Gitu. Hal-hal yang pokok pasti Allah sebutkan dalam Quran. Yang pokok kayak sholat, puasa, zakat. Zakatnya ukurannya berapa? Ada di hadis. Hadis nggak lengkap. Zaman Nabi belum ada nggak ada padi. Padi zakatnya berapa? Lari ke pemikiran ulama. Oh kira-kira kalau zakat ini sekian. Itu pemikiran ulama. Itu bisa benar, bisa salah. Jangan dianggap mutlak seperti itu. Maksudnya itu ukuran sedikitnya. Misalkan penghasilan 25%. Zakat panen padi 10%. Itu pemikiran ulama. Kalau kita mau nambahin 12%, 15% silahkan. Kayak gitu. Tapi itu hal yang wajib. Nah, pada saat ada satu imam berbeda dengan imam lain, kita tidak harus menyalahkan pendapat yang berbeda. Itu karena itu wilayah fikih. Itu wilayah ikhtilafiyah, perbedaan gitu. Dan itu wajar. Tidak menjadikan seseorang itu batal imannya gitu. Mentang-mentang kagak kunut batal, enggak begitu ceritanya. Enggak, orang meninggal enggak tahlil nih. Oh batal imannya, enggak begitu, enggak, udah biarin aja sama orang Islam udah. Begitu. Jadi hal-hal yang berbeda itu bukan menyebabkan kita jangan diributin gitu maksudnya gitu. Jadi jangan menganggap oh dia lain aliran, bukan orang Islam juga, orang Islam gitu. Jangan iya gitu, jangan ini, jangan terlalu di Kalau ngepang. Iya, seolah-olah kita berbeda. Tuhan kita masih sama, Nabi kita masih sama. Kita masih sholat, dia juga sholat gitu. Cuman bedanya begitu gitu. Kita anggap aja dia diterima, kita juga diterima sholatnya. Jadi udah aman gitu. Berusaha aja ya. Iya, jangan. Jangan udah. Karena apa? Karena
mereka pun mengambil dalil hadis dari Nabi juga gitu, menurut pendapat pemegang mereka. Nah kita mengambil ini juga dari hadis pemikiran ulama-ulama yang kita ambil, yang kita anut gitu. Sehingga tidak ada satu lebih baik daripada yang lain atau satu lebih buruk dari yang lain. Semuanya baik, semuanya dalam kebaikan gitu. Jangan dianggap berbeda, ikhtilaf, sesuatu yang berbeda itu membuat kita jauh gitu. Membuat kita wah gitu. Nggak apa-apa, jangan misalkan ada tetangga saya dia nggak tahlil, anaknya orang tuanya meninggal, anaknya satu tahlil satu enggaknya, anaknya nggak mau ini, ya udah kita takziah datang aja, nggak tahlil nggak apa-apa gitu, mendoakan, karena mendoakan itu dia juga mendoakan. Yang sama tuh apa, nyolatin mayit pasti juga dia nyolatin, nggak mungkin ya gitu, sama-sama tetap sholatnya sama, 4 takbiratul ihram apa takbir sama tetap gitu. Jadi nggak berbeda mereka mah nggak ada riuman yang jadi masalah gitu. Jangan diperbesar gitu, jangan seolah dia orang lain padahal dia juga orang Islam gitu. Dan hati-hati menyebut orang Islam itu kafir, hati-hati benar-benar hati-hati. Bahkan kalau saya Zainul Al-Bari di Fathul Mu'in itu nggak boleh kita nyebut orang itu musyrik atau kafir atau apa namanya murtad, itu nggak boleh. Bahkan walaupun dia seumur hidup gak pernah sholat, udah biarin gitu. Jangan jangan dianggap itu wah kagak bener mah, jangan, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kenapa? Cahaya hidayah Allah tuh udah ada di hati dia, bagaimanapun Allah yang milih dia gitu. Itu nggak patut kita sebagai manusia itu menilai, menghakimi, memvonis ada kagak bener dia, kagak bener pisan. Jangan seperti itu gitu. Jangan karena memang kalau Quran menyebutkan orang-orang kafir itu maksudnya Yahudi, Nasrani, penyembah berhala. Itu kalau Tuhan menyebutkan kafir dalam bahasa Al-Quran, makanya berat sekali itu. Kalaupun kita nih orang Islam yang berdosa namanya orang fasik lah bahasa fikih. Semua orang Islam tuh hampir semuanya fasik. Kalau mau jujur, hampir semuanya dari bangsa kiai sampai orang biasa itu sama berdosa gitu kalau mau jujur gitu. Tapi kalau bahasa Quran fasik itu artinya orang-orang sono, bukan orang kita gitu. Fasik itu bahasa fikih, orang-orang yang berdosa lah kalau gitu. Orang Islam yang berdosa atau orang Islam yang punya dosa, udah semuanya juga punya, itu mah nggak usah nggak disebutkan dalam bahasa Quran gitu. Nanti karena ada yang menyampaikan ya seperti itu langsung ke Quran, padahal urut-urutannya kayak tadi. Quran nggak ada di Quran, nggak cukup di Quran, di hadis nggak cukup, pakai akal, pemikiran manusia itu barang-barang namanya ijma, sehingga namanya kias. Barang-barang itu maksudnya Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi itu keluar tuh hukum fikih macam-macam itu, ada fikih ini fikih itu macam-macam. Nah kias itu maksudnya pemikiran ulama sendiri-sendiri. Contohnya minuman keras, narkoba lah, itu ganja nggak ada, sabu-sabu nggak ada zaman dulu, tapi dikiaskan dengan hal-hal yang memabukkan kayak gitu. Jadi tidak mudah. Nah, sekarang kalau misalkan hukum apa tuh kredit motor apakah haram gitu. Nah, dulu kayak istilah ngaji sama bareng-bareng lah pas ada almarhum Haji siapa tuh, Haji Jafuri, Haji Amoy kan. Pas kebetulan Haji Amoy kan ini usahanya motor, padahal enggak. Nah kalau di Fathul Mu'in saja satu pendapat, tentu pendapat banyak banget pendapatnya, tapi ada yang membolehkan, itu namanya sama numisli, harga yang semisalnya, itu bukan. Tapi kalau bapak ke sebelah itu orang yang Saudi Arabia itu pasti haram aja, haram udah dia beriba aja larinya. Padahal dalam Fathul Mu'in itu sendiri pendapatnya banyak. Sama numisli artinya harga yang sepantas. Harga pantas tuh ada harga kontan, ada harga kredit, itu namanya sama numisli harga. Dan itu ulama dalam Fathul Mu'in sendiri mengatakan boleh hukumnya begitu. Jadi jangan ngeberatin wah berarti selama ini saya riba, berarti saya dosa. Wah jangan begitu, itu hukumnya nggak begitu, nggak sesederhana itu. Makanya ulama itu berpendapatnya macam-macam gitu, berbeda-beda gitu. Jadi kita
kalau menemukan suatu masalah tidak mutlak halal haramnya, itu berarti ada perbedaan. Kecuali daging babi, ya itu udah haram, udah jelas. Siapa yang bilang haram? Termasuk orang Kristen sendiri itu bilang haram, Yahudi sendiri itu bilang haram. Itu agama aslinya ya, kitab aslinya, itu jelas. Terus anjing bagaimana? Nah, anjing ikhtilaf, gitu. Syafi'iyah haram. Ada lagi yang bilang memeliharanya boleh, ininya najis. Kayak gitu itu baru udah mulai bab pemikiran manusia beda-beda gitu. Jadi iya, jadi nggak sederhana gitu. Jadi jangan gimana nih, kredit ini haram, itu repot itu. Nggak punya beranda kalau haram-haram mulu. Ya, itu saja ya Bapak-Bapak sekalian yang kita samakan. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon luas-luasnya. Iya, rumah. Taala kesalahan saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.